Some of my videos some of you may be taking offense to things that I'm saying. How I wound up here, I'm not exactly sure. How I wound up at the door of Islam, I'm not exactly sure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ini adalah veteran militer Amerika Serikat, orang yang mempunyai pengalaman hidup yang sangat berwarna. Sekarang dia ada di TikTok dan dia bergabung dalam daftar panjang dari sekian banyak orang yang telah ditunjukkan Allah jalannya. Sejak isu tersebut dari Palestina dimulai. Ini adalah kisah seorang berusia 68 tahun, seorang pensiunan veteran yang berbasis di New Jersey, yang melihat dunia dengan cara yang berbeda dari rata-rata orang Amerika. Dia selalu sangat percaya pada Yesus, seperti yang terlihat di banyak videonya, tapi bukan gagasan bahwa dia adalah Tuhan yang tidak pernah dia setujui. Dia menyatakan cintanya padanya di setiap kesempatan. Dan untuk seseorang yang sudah pensiun, itu lebih sering terjadi daripada tidak. Dia terlahir sebagai Katolik dan bersekolah di sekolah dasar Katolik, tapi tidak pernah benar-benar religius. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidak. Sejak dia bersekolah di sekolah Katolik, dia selalu tidak setuju dengan gagasan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sedang disebarkan oleh komunitas Kristen, termasuk doktrin Tritunggal. Pemikiran ini tetap melekat padanya sepanjang hidupnya, dan itu membuatnya menjadi orang yang aneh sebagai seorang Kristen. Dia bergabung dengan gerakan Yesus di tahun 70-an, tempat dia bertemu dengan istrinya. Dia ada di sini. Dia menjadi kekasih Yesus, tapi bukan hal-hal yang dianggap berasal darinya. Peristiwa baru-baru ini dan kejadian selanjutnya membuka matanya terhadap Islam. Di sini, dia menemukan tempat untuk keyakinan yang dia pegang teguh seluruh hidupnya. Dia percaya dia secara ilahiyah diarahkan kepada Islam, dan tingkat kedamaian dan kerendahan hati yang dia rasakan setelah mendengarkan pengajian Al-Quran adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. How I wound up here, I'm not exactly sure. How I wound up at the door of Islam, I'm not exactly sure, but I believe I've been guided to this point. Now, if you follow me, you know that this all began after October 7th and the horrors that followed, and then me discovering that listening to the Quran in Arabic was doing something, filling my soul. I've always believed in God, and I saw Jesus more as my brother. Melalui halaman TikToknya, ada satu hal yang menonjol. Dia tidak tergantung pada pemikiran. Dia tampaknya mampu menganalisis informasi secara mandiri dan memperoleh maknanya. Ini telah membantunya melihat banyak kekurangan dalam Alkitab dan berita yang berasal dari media lama. Bukan hanya dia yang memilikinya, kemandirian berpikir yang kuat, tapi dia juga tidak takut untuk membagikannya di halamannya. Ini telah membantunya melihat melalui propaganda yang disebarkan oleh media-media besar mengenai konflik tersebut di Palestina. Untuk veteran Angkatan Darat Amerika Serikat yang negaranya secara resmi mendukung dari pihak lawan yang patriotik namun mandiri, dia mendukung rakyat Palestina. Sekilas profilnya akan menampilkan banyak video diposting untuk mendukung Palestina sambil juga menuntut perdamaian. Dia juga bukan sekedar pendukung online,
Dia mendapat dukungan dari apa yang dia yakini setingkat lebih tinggi dengan bergabung dalam demonstrasi di US Capitol, Washington DC untuk mendukung perdamaian dan menghentikan genosida yang sedang berlangsung. Bepergian lebih dari 300 km dari New Jersey adalah perjalanan yang sulit, bahkan lebih sulit lagi ketika Anda berusia 68 tahun. Tetapi dia tetap melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba di DC dengan lelah menunggu dan tidur siang di permukaan terbuka sambil menunggu demonstrasi dimulai. Sikap tanpa pamrih ini sungguh menyentuh hati dan itu menunjukkan tingkat empati yang dia miliki untuk rakyat Palestina dan saudara barunya yang beragama Islam. Pada bulan November 2023, dia mulai membaca Al-Quran dan itu bukanlah sebuah kejutan bahwa hal itu beresonansi dengan baik dengannya. Ini setelah mendengarkan pengajian dan mengembangkan rasa sayang yang mendalam terhadapnya. Dia perlu memastikannya jika bukan hanya melodi yang mempengaruhinya kepada beberapa orang yang mempunyai pendapat berbeda, videonya atau tersinggung olehnya. Dia ingin mengatakan ini. Jika hal itu ada dalam Al-Quran, maka saya akan melakukan penyesuaian. Dan jika tidak ada dalam Al-Quran, maka itu bukan sesuatu yang penting bagi saya saat ini. Some of my videos some of you may be taking offense to things that I'm saying. And I just feel the need to take a moment here, even with a cough drop in my mouth, take a moment to say, please understand what I'm saying is that the Quran is the Word of God, and I'm reading it, and if it's in the Quran, I make adjustments. If it's not in the Quran, it's not something for me at this point in time. Dia melanjutkan pencariannya untuk pengetahuan Islam yang lebih dalam. Semoga Allah memudahkannya. Menjadi seorang mualaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang, budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.